Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat, laki bini di mana saja berada yang dewek yang muliakan dan hormati, ini seperti biasa sebelum yang belum kami lanjutkan kajian, miring kita sama-sama bausin Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala wa alihi wa ashabihi ajma'in. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والقربين الشهداء والصالحين وآل كل وأصحاب كل وإلى أرواح أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء وما تنزل بينهما إلى يوم الدين. شيء لله لهم الفاتحة. ثم إلى أرواح ساداتنا ومالنا وأتمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواح بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين. ثم إلى أرواح العلماء الراشدين القراء المخلصين وأئمة الحديث المفسرين وسائر سادتنا الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولية مسلم ومسلمة من مشارق الأرض إلى مغاربها من يمين إلى شمالها. شيء لله لهم الفاتحة. ثم إلى أرواح مشي القدر ونكسبندية وجميع أهل الطرق خصوصا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الطائفة الصوفية أبي القاسم الجنيدي البغدادي وسيدنا السر السقطي وسيدنا الشيخ حسن البصري وسيدنا الشيخ جعفر الصديق وسيدنا الشيخ أبي يزيد البستمي وسيدنا الشيخ يوسف الحمداني وسيدنا الشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي وإلى حضرة الإمام رباني وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين. شيء لله لهم الفاتحة. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وشيخنا وشيخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير. شيء لله لهم الفاتح. ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها من قاف إلى قاف من لدن آدم إلى يوم القيامة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. ثم إلى حضرة الشيخ عارف بالله المرشد كي هجي محمد رملي تاميم وحضرة الشيخ العارف بالله المرشد دكتور كياهي مستعين رملي. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Al-Fatihah. Selanjutnya dikhususkan kepada seluruh guru-guru kita,
para tuan guru kita, para masyayikh kita sasampun meninggal dunia, dan maghfirah yarham dan Guru Haji Lalu Saleh Ketak, Datuk Tombok, Datuk Faisal, Datuk Bukran, dan Guru Bangkal, dan Guru Alwi, Al-Maghfirah yarham dan Guru Haji Lalu Khair Adnan, serta seluruh para masyayikh, para guru-guru kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan yang pelungguh dijan keberkahan, bisa masih melinggih, mudah-mudahan dijan panjang umur sehat. Amin dan mukarram. Tuan Guru Haji Lalu Turmudi Badaruddin, ada Tuan Guru Haji Lalu Abdul Malik, dan para guru-guru yang pelungguh sami, mudah-mudahan berikan panjang umur sehat dan kita memperoleh barokah. Al-Fatihah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pelunggum sami dapat miring melanjutkan kajian Ahad pagi. Baru tiang pelunggum sami sampun membahas terkait tentang adab berzikir. Adab berzikir wabil khusus dalam khalwat yang pelunggum sami, karena pembahasan kita di anak tangga yang ketiga menuju Allah Subhanahu wa taala adalah khalwat. Sampun yang bahas terkait isi daripada khalwat itu, untuk mengisi khalwat niki adalah dengan berzikir. Lalu disebutkan niki adab-adab berzikir. Nah, di saat adab-adab berzikir dari penjelasan tiang le Ahad sasampun liwat, bahwa temandikan tiang pelunggum sami untuk mencari malam-malam khusus atau hari atau jam khusus untuk dapat sesuai dengan tuntunan adab, karena tiang pelunggum sami kan temandikat untuk selalu berzikir, baik berdiri, berbaring, duduk tiang pelunggum sami temandikat. Nah, di saat tiang pelunggum sami di luar napiara niki tempat khusus atau di luar kharwat niki kan tidak mungkin tiang pelunggum umpamanya nyekat lek bangket, nyekat lek kebun, nyekat nyapu dan sebagainya. Mungkin dalam ya ndek raok, ya ndek kotor, dit mungkin anda ya boyak posisi menghadap kiblat, sehingga temandikan tiang pelunggum tetap untuk selalu berzikir. Tapi yang berzikir niki adalah hati tiang pelunggum sami, kan masih ada hati. Sementara hati niki tidak membutuhkan adab baru niki. Ini pembahasan tiang pelunggum. Sementara hati niki tidak membutuhkan adab niki. Bahasan beliau, bahasan ulama dalam penjelasan niki, wa kullu hadhil adab talmuzud dzakir bil lisan. Segala adab zikir niki sesebut-sebut balik pembahasan sasampun liwat. Segala adab zikir niki lazim elek dengan berzikir dengan lisannya, berzikir dengan lidahnya. Nah, niki berzikir dengan lisannya. Wa amma dzakiru bil qalbi, adapun orang yang berzikir dengan hatinya, menghadirkan Allah di dalam hatinya, fala yahtaju fi hadhil adab bal ila tasfiyati sariratihi amma siwallahi ta'ala. Jadi nden condong juk adab niki lamun zikir niki, orang yang berzikir dengan hati nden berkehendak atau nden napira niki terikat isi sebab adab, segala adab zikir yang disebutkan ini. Tapi dia berkehendak, tujuannya adalah Nabi mensucikan hatinya, membersihkan hatinya daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh tiap pelunggum sami kan bisa hati di saat marantak nyontohan, karena tiang pelunggum kan temandikat berzikir, terus berzikir kan dari waktu ke waktu. Tapi jarun aktivitas ada
mampu menghadirkan Allah dalam hati tiang pelungguh. Berzikir kepada Allah maksudnya. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki pembahasan tiang saya sampai liwat. Adapun napiran niki asyaddul a'mal salatah. Amal sak berat. Amal sak berat tiang pelungguh niki ada 3. Amal sak berat tiang pelungguh niki ada 3. Pertama, insafur rajuli min nafsihi. Amal sak berat tiang pelungguh yang pertama itu adalah insafur rajuli min nafsi, menyadarkan diri sendiri, sadar diri sesuatu mungkin ini ketinggalan perintah Allah, ini langgar larangan Allah. Sadarkan diri itu termasuk berat bahasa Inggris. Insafur rajul min nafsi, menyadarkan diri gitu. Sak kedua, wa dzikrullahi ta'ala. Zikir kepada Allah itu berat. Yang buat nunas juk harapan Allah, tunas juk harapan Allah Ta'ala untuk dimudahkan. Karena niki bagian daripada bergeraknya lisan, hati tiang pelungguh, hadirnya Allah dalam hati tiang pelungguh. Di saat tiang pelungguh sami berzikir, antara lisan dan hati itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mohon kepada Allah, nunas juga harapan Allah Ta'ala untuk dimudahkan. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Sudah yang sampaikan doa dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon dengan doa niki supaya yang pelungguh dimudahkan oleh Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Mohon. Nah, jadi sulit baru telu. Pertama adalah menyadarkan diri sendiri, lalu kedua adalah zikrullah. Yang ketiga niki adalah muwasatul akhi fil ma'al. Tolong dengan membantu saudara kita dengan harta. Niki sak berat. Fokus pembahasan tiang pelungguh adalah zikir. Jadi yang berat di antara sak telu yang sebut baru niki adalah zikrullah. Kanda lamun dek terbiasa, mendek biasa latih diri, yang mendek biasa latih lisan tiang pelungguh berat memang. Tapi lagi di saat menghadapi malaikat maut, mendek terbiasa dia kimat. Terus mendek terbiasa sampai latihan hatinya pun tidak terbiasa. Kadang-kadang malah dalam sakitnya bukan Allah yang disebut, bukan tasbih yang dibaca, subhanallah, bukan alhamdulillah, bukan Allahu akbar, bukan la haula wala quwwata illa billah, bukan istighfar. Malah dan sekedik dengan sakit berbaring malah saksugul uni-uni kasar. Saksugul uni-uni kasar. Auzubillah. Arab masih muda itu dalam keadaan sakit. Saksugul adalah kata-kata dan layak sugul. Jadi dengan sakenyakan menghadapi penyakit yang luar biasa. Menjelang wafatnya, menjelang waktu nazak sekarat nih. Malah saksugul kasar-kasar. Ini kata-kata kasar. Naudzubillah. Sak mula ieu tata boyak tasbih mula. Dia tak lepas tasbih teh genggaman bahkan sampai mecat nyawa. Sugul jasa masih tasbih niki. Ingatlah kepada Allah. Nah, karena Nabi, karena sehatnya tiang pelungguh tidak terbiasa dengan itu. Nah, sehat dia sudah terbiasa sini. Dia sudah terbiasa zikir, dia terbiasa tasbih, dia terbiasa. Tetangis si keluarga karena tetangis si keluarga kadang-kadang. Kenapa? Karena enggak sugul, kasar. Naudzubillah min dzalik. Ada apa? Sak mula kan zikir mulai, tasbih mulai baca. Nah, nyeket sakit. Nah, kadang-kadang iya tahun marak baru nih. Oleh sebab ini maka biasakan diri yang belum. Ada saat Nabi ini Hasan Al-Basri pernah menanyakan niki dan
terkait napira amalan yang afdal yang utama baca. Ini sampai diingatkan oleh Nabi bahwa ancamu wa lisanu qaratbun bi dzikrillah. Seolah-olah Hasan Nabi nendek mati bahasanya. Seolah-olah nendek mati. Kamu mati sedangkan lisanmu seolah-olah nendek mati, lamun basah lisanmu ratbun bi dzikrillah. Berzikir kepada Allah. Biasakan diri. Istiqomah diri. Nah, ini. Jadi dengan tuntunan adab sak baru, adab-adab sak sampun yang sebutkan di hari pertemuan yang pelungguh di Ahad pagi ini, bahwa mungkin Selasa pagi, hari Senin yang kosongkan ngisi. Nah, hari Ahad nih kita bahas tentang adab-adab nih. Oleh sebab niki isi dengan adab. Lamun ndek sempurna tadi gawe adab seno boyak khusus malam-malam atau waktu tertentu khusus untuk memperhatikan adab sabar. Namun di tempat-tempat lain nyaket pegawian, nyaket elek bangket, nyaket elek napirani kita nyaket lampak dan lain sebagainya, jak ndin butuh adab niki. Cukup hati tiang pelungguh sana. Biarkan Allah dalam hati tiang pelungguh. Nah, oleh sebab niki jemaah kaum muslimin muslimat yang muliakan hormati, di mana saja berada, bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika dalam sebuah hadis, zikrullah, zikir kepada Allah niki alamul iman, ia tandan iman. Sehingga Nabi dalam hadis yang lain menjelaskan, jadidu iman, perbarulah iman kalian, perkuat iman, peteguh iman. Sekedi isinya peteguh pekuat iman adalah luwek entan ucap la ilaha illallah. Kan isi tiak ngiring tiang pelunggum sami pekuat peteguh keimanan tiang pelunggu adalah ucap la ilaha illallah. Dari istilah tiang pelunggum dek sasak sekecot sekedi nih. Kalimat isi niat teguh, isi niat kuat, cita baru jadi itu iman aku, cita kuat, teguh pebaru iman adalah dengan ucapan la ilaha illallah. Wa bara'atum minan nifaq. Zikir niki pembebasan yang pelungguh dari nifaq, dari munafik. Wa husnun minasyaiton. Dengan zikir niki adalah benteng pelungguh yang dari syaitan. Wa hirzun minan nar, dan zikir niki adalah nabi penjagaan dari neraka, penjagaan dari neraka. Oleh sebab niki kaitan dah itu manfaat zikir. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, tengiring cukupan napiran niki terkait pembahasan tentang zikir. Mungkin niki adalah sebenarnya lihat ngiring bahas terkait dalam diri tiang pelunggum sami adalah nafsu. Adin satawikan di saat pelunggum tiang nantinya elek anak tangga yang ketiga khalwat niki untuk menapiran niki melawan niki, berperang melawan diri tiang pelunggum, berperang melawan hawa nafsu tiang pelunggum. Berwen mungkin bulan Syawal yang belum sami 1 bulan niki tergembleng, terdidik oleh madrasah Ramadan untuk melawan hawa nafsu yang pelunggum sami. Oleh sebab nike di saat yang pelunggum sami nantinya posisi di anak tangga yang ketiga di khalwat niki, maka sebagai musuh utama itu yang adalah nafsu, hawa nafsu. Oleh sebab niki yang pelunggum sami sangat perlu ada yang saktawikan tingkatan-tingkatan elek napiran niki, tingkatan-tingkatan elek nafsu tiang pelunggum sami, tingkatan-tingkatan elek nafsu niki perlu tawikan si pelunggum tiang. Tingkatan nafsu niki perlu gati tawikan si pelunggum tiang. Namun sebelum tiang membahas ngaturan jok pelungguh sami kajian pembahasan tentang nafsu niki yang akan menjawab
satu usulan dari salah seorang jamaah yang pelungguh di naperan niki lewat WA nih. Karena jawaban niki luas sehingga ndak yang tentang tahu jawab lengan WA. Terus yang ketuan Malik tetap ikuti pengajian LTNU nggih istiqomah, ikuti baik subuh yang waktu zuhur, asar, maghrib sampai acara syak anaperan iki nyair diikuti. Walaupun menojak itu kak jawab insyaallah. Nabi pertanyaan niki memang pertanyaan beliau ini mohon untuk dijelaskan yang mana yang dimaksud dengan zikir wukuf. Jadi beliau ini minta dijelaskan tentang zikir bagian atau tingkatan Nabi saat tersebut taran zikir wukuf. Saat tersebut sebagai tingkatan zikir wukuf nih. Di sini tiang jawab singkat saja. Nanti anak belu-belu luasan jawaban. Yang harapkan nanti kalau langsung saja nanti dapat ndawaga nanti niki balik untuk udah sama-sama berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi naperan niki ilmu yang berbagi pengalaman tentang niki. Nah jadi singkat yang bahwa zikir wukuf niki memang tingkatan zikir yang sudah melewati beberapa latifah ya dan zikir wukuf yang matur jangan sebatas kalau teori metode niki sekadar baca dong masih mampu, tapi harus di sampai batas mana nih. Nah, gitu. Tentang zikir-zikir yang lain, tingkatan yang lain itu sehingga sampai ke zikir ini, tingkatan wukuf ini, zikir wukuf. Jadi zikir wukuf ini sudah tidak pakai tasbih alat, sudah tidak pakai alat bantu, tidak pakai tasbih, tidak pakai ranggo timet niki ataupun alat cetek niki, hitung alat hitung zikir. Nah, naperan niki zikir wukuf niki adalah mengumpulkan Nabi latifatul qalb, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi, latifatul akhfa, latifatul nafsu natiqah, latifatul kullu jasad. 7 latifah ini digabungkan menjadi satu. Nah yang pematur baru naon ini sak jamaah sak pirangan niki Malik beketuan napi latifatul napi kena latifatul qalb namanya niki sehingga tiang harapkan kalau bisa ke rumah. Jadi balung adang ke rumah nih. Bisa ke rumah. Untuk lebih luas lagi kita bicara zikir ini. Nah, tapi yang jelaskan saja sedikit dari ini maratur sak baru. Nah, setelah digabungkan 7 latifah ini sudah tinggi. Ini kita masih bicara anak tangga pertama taubat, anak tangga kedua mujahadah, anak tangga ketiga adalah khalwat. Nah, ini di tingkatan anak tangga ketiga menuju Allah Subhanahu wa taala. Zikir kita baru bicara adab. Zikir kita baru bicara adab, baru bicara fadilah manfaat zikir. Nah, di dalam kitab Hidayatus Salikin belum kita bahas 35 di sana tentang kenapa kita harus berzikir. Apa sebab kita pelonggom sami temandikan untuk berzikir. Di dalam Hidayatus Salikin walaupun kitab Melayu itu luar biasa. Di sana 35 sebab
Kenapa harus tiang pelonggong sami berzikir? Belum nih. Ini belum kita sampaikan juga ke para pirangan kegiatan acara ini, pengajian ini. Nah, jadi dia lanjutkan bahwa zikir wukuf niki adalah gabungan antara semua latifah. Yang pematur baru tidak bisa masuk ke zikir wukuf ini kalau tidak melewati itu latifah-latifah baru, satu hal yang mustahil. Nah, setelah itu digabungkan antara 7 macam baru niki, maka akan nampak yang namanya terang benderang. Terang dari hilang, habis gelap datang terang, itu bekadu benar. Habis gelap datang terang, bekadu. Karena apa nanti niki adalah ada nurullah, nur Muhammad, nur iman, nur Islam, nur tauhid, nur ma'rifat, nur taufik, nur hidayah, nur samawi menjadi satu dalam satu ruangan, mulai menjadi terang benderang. Sehingga niki kan wukuf, kalau dalam pengetahuan tiang pelonggo, wukuf niki kan adalah intisari dari ibadah haji. Nah, sehingga di sini letak salahnya seorang yang hati-hati di saat sampai penjelasannya nanti, umpama pelonggo orang tarekat umpamanya berguru, ambil tarekat di satu tempat. Nah, nanti di zikir wukuf ini, karena kan harus minimal pakaian putih, masuk ke dalam khalwat, masuk ke ruangan tertutup, tanpa masuk ke ruangan tertutup nih dengan pakaian yang bersih, pakaian yang suci, pakaian yang putih, paling tidaknya putih. Nah, kadang-kadang di sini letak salahnya seorang guru matkembe ya gawe haji. Nah, sini sudah cukup dengan menjalani wukuf, zikir wukuf ini sudah mau umrah haji timah mandek gawe haji secara nyata, secara syar'i. Ini letaknya. Maka lamun tiang kena meniki, ini gurunya setan ini. Setan watan berguru. Setan nyata ya. Nah, di sini letak salah. Yang pelonggong sami harus hati-hati. Harus apik, karena guru itu bisa juga menyesatkan. Salah. Nah, kanti kena jari ko wah ko pun. Begitu no kamu tuh ganggu gitu lalu. Bukan berarti itu, tapi mengukufkan jiwa dengan menggabungkan semua zikir itu, karena sudah tidak pakai alat tasbih, tidak pakai alat bantu, betul-betul tunduk, betul-betul tafakkur dalam satu ruangan, menghadirkan Allah. Itu zikir wukuf sebenarnya. Ini memang tingkatannya sudah lain, sudah tinggi, sehingga salah pengertian, salah menafsirkan niki bisa tersesat orang. Bau ya, yang harapkan ini pelungguh ke rumah, kita ngobrol saja sambil ngopi-ngopi niki. Jadi niki letak yang matur baru bahwa lamun kanti guru niki ngajahan cukup wukuf misalnya mau selesai haji mau. Nah, dan dia perlu sampai meremehkan perjalanan haji ini, cukup sampai letih. Nah, itu naudzubillah min dzalik. Maka guru itu setan tan berguru. Nyata guru niki mu. Nah, setan nyata jadi. Namun nak kanti ngajahan cukup sampai di sana. Salah pengertian kadang-kadang. Tak wukuf pun. Ibn Tabarak kena zikir wukuf dan terjelasah segala zikir wukuf. Mana zikir wukuf tadi sudah tahu. Oh, itu adalah gabungan dari semua latifah yang ada dalam diri tiang pelonggong sama. Jadi semua latifah ini, latifah yang ada digabung menjadi satu. Itulah yang dinamakan dengan zikir wukuf. Lebih jelasnya ini teori doang. Ini kadang-kadang beketuan marak meniki naperan betuah kenal
dasar-dasar zikir latifah terus sampai, karena niki kalau sudah sampai zikir wukuf niki masih ada tingkatan lagi nih. Niki adalah anak tangga menuju muraqabah. Nanti di sana muraqabah niki minimal 6 ya dait. Minimal 6, dan itu juga sudah melewati 7 latifah itu. Ini gabungan nanti di sana, karena gabungan 7 latifah itu baru naran zikir wukuf. Nah setelah niki setelah zikir wukuf niki selesai, ini 1 malam mungkin, baru nanti pengenalan terhadap muraqabah. Muraqabah niki minimal 6 yang harus diketahui dari 20 muraqabah. Mungkin main-main. Yang pematur baru jangan. Kalau main teori, metode, baca-baca diri bisa. Saya butuh bimbingan. Nah untuk setelah zikir wukuf niki nanti diperkenalkan lagi, baru diperkenalkan tentang muraqabah. Minimal seorang murid menguasai 6 muraqabah dari 20 muraqabah itu. 20 muraqabah niki yang terima muraqabah itu. Nah, gitu. Sementara karena baru niki yang dibersihkan, yang dilatih niki adalah bagaimana pelungguh yang mengaktifkan hati, bukan sebatas hati yang hidup yang diaktifkan, karena diri tiang pelungguh kan niki bagaikan singgasana. Apa niki ya naperan nggih mahli gai tubuh niki, karena dijelaskan bahwa niki kan ada yang nampak ini, ada sodroh niki, yang nampak ini bana itu fi jawfi ibni adam kisaran fil qasri sadran. Nah, jadi nampak ini dada, fi sadri qalban, di dalam sadra ini ada hati, fil qalb fuad, dalam qalb itu ada fuad, fil fuad syaghaf, dalam fuad niki syaghaf, fil syaghaf lubban, dalam syaghaf niki ada lub, wa fil lub, dalam lub niki sirran, ada sir, fil sirri ana, sampai ini ke yang mampu dia jelaskan. Nah kalau ini lebih luas lagi silahkan kita ngobrol-ngobrol jampirin, kita ngobrol-ngobrol di balik, kita ngundang ke rumah ini, yang senang hati kita sama-sama ngobrol sampai mana pembahasan pelungguh tentang zikir, sehingga menanyakan tentang zikir wukuf ini. Nah, jangan sampai hanya mendengar, hanya membaca teori tanpa melewati latifah itu dalam berzikir. Nanti tidak main-main deh, dan gampang. Dan juga yang jelaskan ini adalah daripada para ulama kita melalui rujukan kitab Risalah Kusyairiyah, ada Syarah Ratibul Haddad. Nah niki itu yang pelungguh sami niki tujuan ngiring adalah untuk bagaimana pada diri tiang pelungguh batin hati itu bersih, karena hati ini kan ibarat sekeping batu yang dipecahkan. Nah, jika sekeping batu pecahan malik ada pecahan, mau pecahan ini kita gosok umpama, maka pelungguh akan mendapatkan satu batu mulia, batu solah halus. Sehingga yang kadang waktu musim batu akik dengan bilang teras atau dengan osok batu, yang hanya bisa tersenyum. Ya kem contohan aran dia entak matur bahwa ndek napa sebenarnya coba maran tanah sak jang ke berjam-jam mentukul gerendak batu, osok batu dengan amplas, dengan daun punti macam sini. Tosok bini kita berjam-jam tapi dan bergerak otak iman yang ngosok pada waktu sak musim beberapa tahun, yang waktu sak musim akik. Jangan hanya senyum saja, iya dengan dan sadari bahwa nyakem tapi ibarat itu sebagai bahwa ndek napa batu mentiu ke apa nani ke remo, ke Garut batu, ke lengek batu asal kasar, lalu dia menghosok akan menjadi batu yang indah. Gitu. Kuloan gagang yang bagus, gagang itu adalah jasad yang pelungguh. Batu sama tosok ini adalah hati yang perlu harus dibersihkan, ya harus tosok. Ada yang sak mengkilat dan minum marak batu sama mosok.
itu sebenarnya. Ini kita sadar, dia kata bingbar bahwa hati ini pada tarik petang yang perlu dicahayakan, perlu disinari, perlu ada yang kotor, perlu terpersih. Coba maraka ngonek yang seosok batu tentang berzikir kepada Allah, luar biasa. Ini harap meniki. Jadi mudah-mudahan yang belum sami istiqomah. Dan oleh sebab ini lebih jelasnya lagi pertanyaan tadi tentang zikir wukuf ini, silahkan kita mengundang belum ke rumah, kita sama-sama ngobrol, karena niki dia tak tahu bahasan secara yang detail, yang kayu lebih luas dan lebih puas lagi. Sila kita ngobrol niki balik. Kami jamaah yang saya muliakan hormati, yang pelunggum sami dalam kesempatan ini kita hanya membahas satu saja yang lanjutan pembahasan, bahwa dalam diri tiang pelungguh sebelum kita dalam khalwat, dalam berzikir, ada sawikan tiang pelungguh tentang nafsu. Sementara nafsu niki kita ambil penjelasan dari Syekh Amin Al-Qurdi dalam kitab yang tenarak penjelasan dalam Arisalah Qusyairia, yang tenarak yang lebih luas memiliki penjelasannya dalam kitab Syarah Ratib. Kita ambil dari Syekh Amin Al-Qurdi. Siapa Syekh Amin Al-Qurdi niki? Karena beliau punya kitab, nama kitabnya Tanwirul Qulub, di halaman 465. Nunggu bisa buka Tanwirul Qulub di halaman 465. Kitab tiang di halaman 465 saya nggak arah Tanwirul Qulub lebih belus ini kita Tanwirul Qulub agak kontean dan tercetak, agak merapat dan tercetak, merapat kodek ya. Di halaman niki halaman 465 dia. Silakan kita baca sama-sama. Pelunggu mutalaah sama-sama gading kitab untuk kajian makin niki pembahasan tentang nafsu, untuk lebih mengenal nafsu tiang pelunggu sebelum lanjut ke macam-macam khalwat yang pelunggu sana. Atau cak dalak senenten mantak tamu ngiring tamu berkhalwat yang pelunggu. Senenten mantak yang pelunggu sami ya tamu ngiring berkhalwat. Harus kenal judul nafsu niki karena ia lawan, karena musuh yang utama dalam diri adalah nafsu. Nabi Hasan beliau sab'a maratib, nafsu niki ada 7 tingkatan. Kira ada 7 tingkatan nafsu niki. Ada 7 tingkatan. Yang pelonggom sami ndek man kenal niki, ndek man wikan niki, tak mungkin yang pelonggom bisa bicara latifah, tak mungkin bisa bicara zikir wukuf, tak mungkin bisa bicara muraqabah dari 1 2 3 4 5 6 atau mau lebih luas dari 20 macam muraqabah itu. Suatu hal mustahil kalau tidak mengenal nafsu ini. Untuk bicara masalah ini. Nah, jadi karena ilmu mujahadah tiang pelunggum sami di anak tangga pertama di bulan Ramadan kita sudah bahas di Ar-Risalah Qusyairia tobat. Nah, tobat ini penjelasannya juga nih terkait tentang ajakan hawa nafsu ke arah kan. Lalu kita mujahadah bersungguh-sungguh melawan nafsu niki. Itu masuk ke setelah niki baru ini khalwat. Nah, tapi pada saat niki nentet menjelasan, nentet mas sempat membahas tentang tingkatan nafsu seharus dikenal oleh pelunggum tiang diri soalnya. Kadang-kadang hati kita pelunggum detonatif. Padahal dalam diri itu ngaji diri sudah. Dia tak ngaji juga, dia tak ngaji dengan pelunggum tiang mengaji diri kita pelunggum sana. Inilah hati saya ini. Di dalam hati itu ibarat pecahan tadi. Ada pecahannya lagi, ada fuad, ada saghaf, ada lub, ada sir. Hal yang terkecil lagi di dalam hati. Dalamnya hati ada lagi yang lebih dalam dari itu. Harus dikenal. Baru tiang pelunggum sami bisa bicara tentang latifah, baru bicara tentang zikir wukuf, baru bicara tentang biar tidak salah. Biar tidak salah. Kadang-kadang baru nih kan sawah tamu zikir wukuf terus meremehkan perbuatan haji, pegawaian amalan haji, lalu mengatakan bahwa cukup puas sampai ini zikir wukuf nih jari haji. Nah, itu kan salah itu.
niki dorongan hawa nafsu mengajak kepada meremehkan syariat. Lamun akan meremehkan syariat, maka tahun berguru niki adalah setan. Nyata guru niki, setan nyata guru. Itu. Nggih. Jadi tingkatan nafsu niki adalah 7. Ini bahasan beliau. Nggih, Syekh Amin Al-Qurdi dalam Tanwirul Qulub. Tingkatan nafsu niki 7. Yang pertama, adapun yang pertama nggih, ada nafsul amarah. Nafsu amarah sak pertama. Nabi niki nafsu amarah wa hiya allati tamilu ila tabi'ah al-badaniyah. Silakan dibaca. Nggih. Nafsu amarah niki adalah nafsu yang condong. Nggih. Yang condong kepada tabiatnya badan. Lebih condong. Nafsu amarah niki nafsu yang lebih condong ojok tabiat raga, tabiat jasad. Nafsu amarah lebih condong kepada tabiat jasad. Berarti modal nih kemauan lisan bilin dituruti, lebih menuruti, berarti kemilik lisan, berarti kemilik penentang, berarti kemilik kemauan tangan, kemauan telinga, kemauan kaki dan seluruh anggota tubuh niki. Nah, niki condong mengikuti kemilik angan, kemilik hati, kemilik mata, kemilik ima, kemilik lisan, kemauan-kemauan. Lebih condong untuk niku. Wa ta'muru bil lazzat, dan akhirnya Nabi sehingga nafsu ini memerintahkan mendorong untuk yang pelunggum sami mengaruh kepada lezat. Nah niki sehingga nafsu niki memerintah mendorong mengaruh kepada lezat, ta'mur bil lezat wasyahawat al mamnu'ah syar'an. Nah ini terjadi sabaru elek dengan sak haram zikir kupunin terus cukup isi niki. Niki yang terjadi bapak niki. Ini harus kenal. Nah nafsu amarah itu sak embe nih. Wa ta'muru bil lazzat wasyahawat al mamnu'ah syar'an. Sehingga nafsu niki memerintahkan mendorong untuk pengaruh kepada lezat, enak-enak. Keenakan, enak-enak niki kok. Syahwat, ambisi. Al mamnu'ah syar'an, lalu mengarah kepada sesuatu yang dilarang oleh syara', dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nafsu niki lebih condong ke arah kelezatan, senang-senang dengan senang-senang niki dengan napiran sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Marak baru. Nah niki marak baru, dorongan hawa nafsu, nafsu amarah pendorongan. Sehingga lamun ndek nabi dengan zikir mengalahkan hawa nafsunya, tapi zikir niki adalah isin lebih condong kepada hawa nafsu. Naudzubillahi min dzalik. Tujuan tiang pelunggu untuk berzikir bisa melawan hawa nafsu, termasuk nafsu amarah ini. Namun marak baru dia sampai kena tingkatan zikir wukuf wah tok awani rawasan tinggang awani rawas menakadi zikir wukuf lagu ternyata sogol-sogol dan sawah selesai zikir wukuf meremehan haji dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Maka niki terbaru adalah zikir hawa nafsu. Itu zikir hawa nafsu. Kalau keberatan sih kena zikir hawa nafsu sila. Lamun akanti marah baru zikir hawa nafsu, sembahyang dan zikir hawa nafsu. So dengan zikir ini semakin dia bisa melawan hawa nafsunya. Dia malah jajah diperbudak oleh hawa nafsunya gara-gara zikir, itu salah. Dan marah niki harus mengenal posisi nafsu ini, nafsu amal. Nah oleh sebab niki nafsu amarah niki Nabi wa tujadzibul qalb ilal jihatis sufliyah. Bahasan beliau Syekh Amin Al-Qurdi bahwa zikir ini nafsu ini mengarahkan, membimbing hati ini agar terarah kepada arah kehinaan. Naudzubillah. Nah, jadi zikir niki zikir nafsu niki, nafsu amarah ini adalah membimbing manusia niki ke arah kehinaan. Harus lebih dipahami itu. Berarti
Den ban mau takluk nafsu niki zikir. Di mana berberbe eros antas ben umpamanya kan eros tas ben sibil. Lagu mun masih hamar baru benaran zikirmu zikir hukum remehan haji remehan sembahyang, jadi itu zikir yang membawa kepada kehinaan. Dan jauh unjuk ke seolah kami karena den bau tahu lawan hawa nafsu amarah. Karena nafsu amarah ini adalah kepada kehinaan. Jadi terbimbing si amarah. Nah, nafsu ini kehinaan lagi terbimbing. Ini ke arah kehinaan. Niki. Jadi insyaallah lah masih baru awal niki nafsu pertama, karena nafsu niki 7 tingkatan. Pertama disebutkan nafsu yang pertama ini adalah nafsu amarah arak. Kedua niki nama nafsu lawamah arak mutmainnah arak mulhimmah arak radiyah arak mardiyah, ada kamilah. Oke, nah ini insyaallah besok pagi kita lanjutkan terkait tentang nafsu ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila nara ucapan tiang sapeli salah niki adalah kejahilan tiang pribadi. Sak kena niki yang tiang sampaikan yang benar niki adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf bila nara kurang berkenan dengan ucapan tiang, mohon untuk dimaafkan. Sapeli keliru niki sila kerisa yang kurang-kurang niki sila ditambahkan lagi penjelasan. Okay. Belum selesai nafsu amarah niki. Okay. Insyaallah selengkapnya besok pagi kita bahas 7 tingkatan nafsu niki. Mudah-mudahan manfaat untuk tiang pribadi dan kita semua. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.